Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriya Nurlailia dengan nomor NIM 22402021. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan saya tentang materi kajian teks Arab. Yang pertama adalah sebelum faslun fardul wudu atau fardu wudu. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang taharoh atau bersuci. Dalam bahasa Arab, taharah dapat dikenal dengan nama al-taharoh yang artinya adalah mensucikan secara aspek lahir dan batin. Jadi, sebelum kita melaksanakan suatu ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran dan lain-lain, maka kita diwajibkan untuk bersuci seperti berwudu, mandi wajib, dan beberapa hal yang dapat mensucikan. Selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan yang kedua, yakni sucinya kulit bangkai setelah disama. Jadi itu boleh dipergunakan sebagai baju atau mungkin aksesoris rumah dan juga topi atau beberapa sepatu yang terbuat dari kulit ular itu boleh digunakan. Kita boleh menggunakan selain dari kulit babi dan anjing dan dari keturunan dari keduanya tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni wadah dari emas dan perak. Wadah dari emas dan perak sendiri adalah mengandung beberapa zat yang mungkin berbahaya bagi tubuh kita. Jadi sebagai manusia kita dilarang untuk memakai wadah makan atau piring yang beralaskan emas dan perak. Boleh digunakan sebagai pajangan rumah atau mungkin digunakan sebagai aksesoris. Namun apapun zat yang berasal dari emas dan perak seperti kalung emas dan karung perak itu tidak boleh digunakan berlebihan. Tidak boleh digunakan berlebihan karena jika menyentuh kulit itu akan membahayakan, bisa berbahaya bagi tubuh kita. Jadi zat-zat tersebut bisa berbahaya. Jadi penggunaan emas bagi laki-laki itu tidak dianjurkan, sementara bagi perempuan boleh namun tidak boleh berlebihan. Karena perempuan kan mengalami siklus haid di mana itu sebagai pembuang dari zat-zat yang jelek dari dalam tubuh, sementara laki-laki kan tidak mengalami. Yang terakhir adalah hukum dari siwak sendiri. Nabi sendiri telah menganjurkan kita untuk melaksanakan yang namanya bersiwak. Bersiwak itu adalah kita menggunakan berupa siwak, kita gosok-gosokkan ke area gigi layaknya kita bersikat gigi. Jadi siwak ini biasanya disunahkan dilakukan adalah sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum melaksanakan sholat juga boleh, dan juga setelah bangun tidur atau setelah kita berdiam diri lama, tidak berbicara atau tidak makan. Karena itu juga menimbulkan suatu zat yang bernama azm. Zat azm ini adalah zat yang dikeluarkan apabila kita tidak melaksanakan makan dan minum, juga tidak berbicara sehari-hari yang menyebabkan bau mulut di dalam sini. Kedua, kita akan masuk pada pembahasan faslun wa furudul wudu'i atau fardu wudu. Yang pertama adalah apa sih wudu? Wudu dalam berasal dari kata al-wada'ah yang artinya adalah membersihkan atau mencerahkan. Sementara dalam istilah wudu sendiri adalah menggunakan air untuk beberapa anggota tubuh seperti wajah, kepala, kedua tangan, dan kedua kaki, untuk kemudian menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi seseorang dalam melaksanakan sholat. Yang kedua adalah saya akan menyebutkan beberapa fardu dari wudu sendiri. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan hingga siku. Dan yang keempat adalah membasuh sebagian kepala atau mengusap. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa kesunahan dalam berwudu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua adalah membasuh tangan sebelum akhirnya tangan digunakan untuk mewadahi air, kemudian dipakai berkumur dan lain-lain. Nah, itu boleh dibasuh dulu tangannya. Yang ketiga adalah membasuh sela-sela jari tangan dan kaki.
Yang keempat adalah membasuh telinga luar dan dalam. Yang kelima adalah menghirup air dari hidung, sini kita hirup. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan sela-sela jenggot yang tebal. Yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota kanan daripada kiri dan membasuh beberapa anggota ini masing-masing 3 kali. Materi selanjutnya adalah istinja. Istinja sendiri adalah kita menggunakan beberapa metode untuk menghilangkan kotoran, bekas kotoran kita setelah BAB dan buang air kecil. Seperti kita bisa menggunakan metode berupa batu dan juga air. Ada beberapa cara dalam melakukan istinja atau upaya melepaskan diri dari kotoran-kotoran tersebut dari anggota tubuh kita. Ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah bisa menggunakan batu dan air. Yang kedua bisa menggunakan batu saja. Dan yang ketiga bisa menggunakan air saja. Kemudian selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama adalah apabila keluar sesuatu dari daerah kemaluan, seperti keputihan dan lain-lain. Maka untuk wanita yang sedang dalam keadaan keputihan dan lain-lain itu bisa menggunakan panty liner atau bisa mengganti mungkin celana dalamnya. Yang kedua adalah apabila kita tidur namun tidak dalam posisi duduk. Yang ketiga adalah apabila kita bersentuhan kulit antara yang bukan mahram. Yang keempat adalah apabila kita hilang akal. Yang kelima adalah menyentuh hubul. Yang keenam adalah menyentuh dubur. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib ya. Mandi wajib ini apabila kita melakukan kalau sudah bersuami istri, kita melakukan hubungan suami istri, maka diwajibkan setelahnya melaksanakan mandi wajib. Yang kedua adalah keluar air mani yang disengaja baik tidak disengaja. Yang ketiga adalah apabila seseorang mengalami haid dan nifas, maka setelah jangka waktu dari haid atau nifas tersebut, maka wajib untuk melaksanakan mandi wajib. Dan yang keempat adalah apabila ia seorang kafir yang masuk Islam. Maka adalah apabila seseorang telah meninggal, maka ia wajib untuk dimandikan. Selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni faslun wa istighosat al-maksunat, yakni mandi sunnah. Apa sih mandi sunnah? Jadi mandi sunnah itu berasal dari kata al-ghasl atau al-ghaslu yang artinya adalah mengalirkan air pada sesuatu. Sementara menurut istilah sendiri adalah mandi sunnah ini bisa diartikan sebagai meratakan air dari ujung kepala sampai dengan ujung mata kaki. Nah, itu disertai dengan niat dan untuk keperluan tertentu, mungkin untuk melaksanakan sunnah atau untuk menghilangkan hadas besar. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa rukun dari mandi wajib. Yang pertama adalah niat. Niat sebelum melaksanakan mandi wajib. Yang kedua adalah menggosok kemaluan, karena itu kan tempat keluarnya air mani, keluarnya sesuatu dari dalam kemaluan, maka rukunnya adalah mengusap kemaluan. Dan yang ketiga adalah mengusap mulai dari anggota badan kanan sampai dengan kiri. Itu bisa jadi rukun, bisa jadi kesunahan juga. Mengusap seluruh anggota badan ini. Kemudian jika Anda mengusap rambut, Anda wajib menyelipkan jari-jari ke sela-sela agar seluruh bagian di dalam rambut ini terkena air tersebut. Selanjutnya mungkin saya akan memaparkan beberapa kesunahan dalam mandi wajib itu sendiri. Yang pertama adalah disunahkan untuk membaca basmalah. Yang kedua adalah mendahulukan anggota kiri daripada kanan. Yang ketiga adalah disunahkan juga untuk menggosok-gosok badan yang sedang disirami oleh air. Karena air ini menyiram ke seluruh bagian tubuh, maka disunahkan untuk menggosok-gosok anggota tubuh yang dibersihkan agar terbebas dari kotoran-kotoran atau hadas besar. Yang selanjutnya adalah berkelanjutan antara melaksanakan setelah mungkin kalian mengusap kepala bagian kanan, kemudian mengusap kepala bagian kiri, dan lain-lain seperti itu, berkelanjutan dan tidak terputus-putus, dan air itu harus terus mengalir ke seluruh tubuh.
Selanjutnya, saya akan memaparkan macam-macam dari mandi. Jadi, mandi sunnah ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah sebelum sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Mandi sholat Jumat. Mandi Jumat ya. Yang kedua adalah mandi sebelum kita memasuki Mekah. Yang ketiga, sebelum sholat Id. Yang keempat, sebelum sholat istikho atau mungkin sebelum sholat gerhana bulan atau matahari. Jadi kalian boleh mandi dulu karena untuk kesunahannya seperti itu. Mandinya orang kafir setelah masuk Islam tuh macam-macam mandinya. Dan juga mandi bagi kalian yang mungkin tidak sengaja pingsan, itu wajib untuk mandi sunnah. Dan juga mandi sunnah sebelum melaksanakan beberapa ibadah, rangkaian ibadah dalam umroh, jadi seperti tawaf, mungkin wukuf di Arafah. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang keempat, yakni faslun kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun, atau perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis, dan sebelum kita sholat atau kitab bab sholat. Jadi ini kita akan bahas tentang najis dan beberapa unsur yang melekat padanya. Yang pertama adalah najis itu sendiri. Apa sih najis? Najis adalah suatu kotoran yang berasal dari kita ataupun dari lingkungan luar. Mungkin kotoran hewan, kotoran apa. Para ulama sendiri mendefinisikan najis ke dalam beberapa macam. Jadi saya akan mengambil dari ulama Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i sendiri membagi najis menjadi dua, yakni najis hakiki dan najis hukmiyah. Najis hakiki sendiri adalah najis yang bisa dirasakan. Nah, itu ada bentuknya, ada warna, dan mengalami perubahan rasa. Jadi dapat seperti dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dicium juga baunya. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Namun itu najis, seperti air kencing yang sudah kering atau mungkin dari arak. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dari pembagian najis sendiri. Yang pertama adalah najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu berasal dari hewan babi dan anjing dan beberapa keturunannya. Jadi jika kita sudah memegang ini yang namanya babi atau anjing, atau mungkin tidak sengaja terkena air liur atau terkena mungkin apanya, kotornya, nah itu najis berat atau mughaladhah. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau di pertengahan. Bisa berupa bangkai belalang, bangkai ikan, atau mayat manusia, dan juga darah, kencing, dan lain-lain. Mutawassithah sendiri dapat dibagi ke dalam dua jenis, yakni najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ainiyah sendiri adalah najisnya ini berbentuk, berbau, dan berasa. Ada, dapat dihirup, dan dapat dicium, dan juga dapat dirasakan. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Seperti yang tadi, jadi najis hukmiyah ini sendiri adalah najis yang tidak ada bau, tidak ada rasa, dan tidak berubah warna. Mungkin najis air kencing yang sudah kering dan arak. Yang ketiga adalah najis mukhafafah, najis ringan. Itu berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum makan apa-apa selain dari air susu ibu. Selanjutnya adalah cara menghilangkan dan membersihkan najis. Seperti yang telah dipaparkan tadi, najis dibagi menjadi 3, mughaladhah, mutawassithah, dan mukhafafah. Nah, najis mughaladhah atau najis berat ini sendiri, cara menyucikannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, dan salah satunya ada yang dicampurkan kepada tanah dan debu. Jadi baru dihukumi suci. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah. Mutawassithah ini seperti najis darah, nanah, bangkai ikan, belalang, dan bangkai manusia. Mungkin kita bagi menjadi 2, najis hukmiyah dan najis ainiyah ini. Dimana najis ainiyah sendiri ini adalah cara menghilangkannya harus dihilangkan baik rasa, bau maupun warnanya dulu, karena dia akan berbau, berasa, dan warna, bisa dicium baunya. Nah, itu harus dihilangkan dulu, entah itu dikucek atau mungkin dikasih deterjen dan lain-lain, baru disucikan lagi sekali. Yang kedua adalah najis hukmiyah.
najis hukumiyah ini kan tidak berbau, berasa, dan berbentuk. Jadi kita bisa untuk mengalirkan air padanya saja, maka itu sudah dihukumi suci. Dan yang ketiga adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah sendiri adalah kencing bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan masih memakan ASI dan belum makan makanan lain, maka boleh menyucikan dengan cara dicipratkan air kemudian ke bagian yang terkena najis, itu sudah dihukumi suci. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab sholat, kitab bab sholat, dan sebelum fasl wa arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Jadi yang pertama adalah kitab sholat. Kitab sholat sendiri ini kita mengambil dari terjemahan Matan Goya wa Takrib karya Ibnu Suja, di mana sholat wajib ini sendiri terdiri dari 5. Yang pertama adalah sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Selanjutnya adalah diwajibkannya seseorang ini melaksanakan sholat. Jadi syarat wajib sholat adalah seseorang harus beragama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban sholat adalah bagi dia yang sudah balik atau sudah berakal. Nah, itu diwajibkan. Bagi yang mungkin usia sebelum balik atau dia belum berakal, nah itu sholatnya belum wajib. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa syarat sahnya sholat. Jadi syarat sah sholat ini yang pertama, seseorang itu harus mengetahui masuknya waktu sholat dulu. Jadi dia telah mengetahui masuknya waktu sholat subuh, itu misalnya subuh sebelum terbitnya matahari atau setelah terbit fajar, sebelum benar-benar terbitnya matahari. Nah, kita melaksanakan sholat harus tahu dulu waktu sholatnya seperti apa, kapan. Jadi selanjutnya adalah harus suci dari hadas kecil dan besar. Untuk hadas besar sendiri bisa disucikan dengan mandi wajib, dan apabila hadas kecil bisa untuk berwudu, suci dari hadas. Dan tempat sholat ini juga harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, dipastikan juga tempatnya bersih. Dan selanjutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat, seseorang yang sholat ini syaratnya harus menghadap kiblat. Boleh seseorang apabila tidak menghadap kiblat, tapi apabila dia dalam keadaan misalnya dalam suatu perjalanan, misalnya dalam sebuah kereta sehingga tidak bisa berdiri tegak, maka sholatnya boleh duduk. Dan boleh juga untuk berwudunya ini menggunakan tayamum, karena air di situ itu mungkin sedikit atau tidak memenuhi 2 kulah. Selanjutnya adalah tentunya wajib untuk menutup aurat bagi aurat perempuan dan laki-laki. Ini saya akan masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni faslun wa arkanus sholat, rukun-rukun sholat atau sebelum faslun walati yubtilus sholat, perkara yang membatalkan sholat. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang rukun-rukun dari sholat itu sendiri. Rukun-rukun dari sholat itu sendiri yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita berdiri menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan sembari mengucap Allahu Akbar. Kemudian tangan bersedekap seperti ini. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu dimaksudkan adalah apabila seseorang tersebut sedang berada di tempat dan tidak ada di sebuah kereta yang sedang berjalan atau sedang berkendaraan jauh, maka sholatnya tidak apa-apa dengan duduk. Yang ketiga adalah membaca ayat Al-Quran. Baca ayat Al-Quran seperti halnya di setiap kita melaksanakan sholat, kita wajib membaca Al-Fatihah. Selanjutnya adalah melaksanakan ruku-ruku, ya kita berdiri menghadap kiblat kan tadi, seperti kita halnya melaksanakan takbiratul ihram, mengangkat kedua belah tangan seperti ini sambil mengucap Allahu Akbar, kemudian kita badan dibungkukkan, tangan memegang lutut, dan pastikan punggung dan kepala sejajar dan atau rata. Setelah ruku adalah bangkit dari ruku. Rukun-rukun salat. Bangkit dari ruku sambil mengucap Sami Allahu liman hamidah dan juga mengangkat kedua tangan. Selanjutnya adalah sujud 2 kali di setiap 1 rakaat. Sujud 2 kali di setiap 1 rakaat salat ini kita sujud, kemudian tasyahud, dan kita sujud lagi. Seperti itu.
Jadi selanjutnya adalah perkara yang membatalkan sholat itu ada beberapa perkara yang membatalkan sholat. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah perkataan yang disengaja. Perkataan yang disengaja itu seperti perkataan di luar bacaan sholat. Apabila kita batuk terbahak-bahak seperti itu kan, itu juga dapat membatalkan sholat. Yang kedua adalah gerakan yang banyak, gerakan di luar sholat yang disengaja, maka bisa membatalkan sholat. Hadas kecil dan besar, apabila kita tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur, kemudian kita merasakan, maka itu membatalkan sholat kita. Terbukanya aurat secara sengaja, itu juga bisa membatalkan sholat. Berubahnya niat kita kan yang pertama tuh diniati karena sholat. Nah, kita tidak boleh niat itu kemudian berubah atau kita terpengaruhi oleh keadaan di sekitar, maka itu sholatnya batal. Sholat itu kan tidak harus khusyuk, tapi harus diusahakan khusyuk. Jadi selanjutnya adalah membelakangi kiblat. Kita sholat itu wajib menghadap kiblat. Makan minum disengaja. Jadi pada saat sholat itu kita tidak boleh makan dan minum. Kita hanya melakukan gerakan dan bacaan sholat saja. Di luar dari itu adalah perkara yang membatalkan sholat. Setelah sholat makan minum, apakah wudhunya batal? Tidak. Kalau hanya makan dan minum saja, tidak, wudhunya tidak batal. Seperti halnya juga murtad. Jika kita sudah keluar dari agama Islam, maka sholat kita yang kita lakukan adalah batal. Tertawa terbahak-bahak berlebihan sehingga mengganggu orang di sebelahnya yang melaksanakan sholat tersebut, maka bisa membatalkan sholat juga. Itu saja pembahasan video kali ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.